Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini, kami dari kelompok 5, kelas 3A Ekonomi Syariah yang beranggotakan pertama, Ahmad Ahsani Wibowo, kedua, Seli Cica Anita, dan yang ketiga, Sarah Sabrina, diberi kesempatan untuk menyampaikan pembahasan mengenai konsep mekanisme pasar adil dan konsep al-hisbah dalam pengawasan pasar. Studi pemikiran ekonom Ibnu Taimiyah. Ada 3 poin yang akan kami sampaikan, yakni mengenai pertama, biografi Ibnu Taimiyah, kedua, pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah yang meliputi mekanisme pasar, penyebab distorsi pasar, mekanisme harga, hak milik, peranan pemerintah dalam kebijakan ekonomi, dan institusi hisbah dalam pengawasan pasar. Dan yang ketiga, signifikansi pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap regulasi harga di Indonesia. Pembahasan pertama yakni mengenai biografi dan karya-karya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah nama lengkapnya adalah Taqi ad-Din Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah. Ia lahir di Haran 22 Januari 1262 Masehi atau 10 Rabiul Awal 661 Hijriah. Ayahnya Abdul Halim, pamannya Fakhruddin dan kakeknya Majduddin. Mereka merupakan ulama besar dari mazhab Hambali. Keluarganya mengungsi dari tempat kelahirannya pada tahun 1262 Masehi. Menjelang kedatangan pasukan Mongol dan kemudian mengungsi di Damaskus. Saat itu, ia berusia 7 tahun. Ibnu Taimiyah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang jurisprudensi atau fikih, kemudian hadis nabawi, tafsir Al-Quran, matematika, dan filsafat pada usia yang sangat muda. Di antara gurunya adalah Syamsuddin Al-Maqdisi, Ibnu Al-Yusr, Al-Kamal bin Abdul Majid, Yahya bin Al-Sarifai, Ahmad bin Abdul Al-Khair, dan yang lainnya. Disebabkan oleh pemikirannya yang revolusioner, yakni gerakan tajdid atau pembaharuan, dan ijtihadnya dalam bidang muamalah, membuat namanya terkenal di seluruh dunia. Dalam kehidupan politiknya, ia pernah 4 kali dipenjara dikarenakan fatwa-fatwanya yang selalu bertentangan dengan penguasa saat itu. Saat di penjara, ia menghabiskan seluruh waktunya untuk mengajar dan menulis. Ia menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 26 September 1328 Masehi atau 20 Dzulqa'dah 728 Hijriah setelah mengalami perlakuan yang kasar di dalam penjara. Pembaharuan Islam ini memiliki banyak karya ilmiah yang sangat fantastis. Ia memiliki karya buku yang menguraikan tentang hukum, ekonomi, filsafat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Para peneliti tidak dapat menentukan kepastian jumlah karya ilmiahnya. Namun, mereka memperkirakan sekitar 300-500 buah, baik dalam bentuk yang besar maupun yang kecil. Ia juga dikenal sebagai seorang pembaharu, dengan pengertian memurnikan ajaran Islam agar tidak tercampur dengan hal-hal berbau bid'ah. Di antara elemen gerakan reformasinya adalah pertama, melakukan reformasi melawan praktek-praktek yang tidak islami. Kedua, kembali ke arah prioritas fundamental ajaran Islam dan semangat keagamaan yang murni. Sebaliknya, memperdebatkan ajaran yang tidak fundamental dan sekunder. Kemudian yang ketiga, berbuat untuk kebaikan publik melalui intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, mendorong keadilan dan keamanan publik, serta menjaga mereka dari sikap eksploitatif dan mementingkan diri sendiri. Selanjutnya mengenai pemikiran-pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Yang pertama yaitu mekanisme pasar. Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Sedangkan mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Titik temu antara permintaan dan penawaran dinamakan harga keseimbangan atau equilibrium price. Nah, Ibnu Taimiyah juga memiliki pandangan tentang pasar bebas. Menurut Ibnu Taimiyah,
Naik turunnya harga tak selalu berkaitan dengan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan atau sesekali bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan. Nah, dari pernyataan tersebut dapat indikasi kenaikan harga yang terjadi disebabkan oleh perbuatan ketidakadilan atau zulm para penjual. Perbuatan ini disebut manipulasi yang mendorong terjadinya ketidaksempurnaan pasar. Akan tetapi, pernyataan ini tidak bisa disamakan dengan segala kondisi karena bisa saja alasan naik dan turunnya harga disebabkan oleh kekuatan pasar. Dalam buku Majmu' Fatwa, Ibnu Taimiyah mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga. Yang pertama, kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu sama lain, yang dimana kebutuhan tersebut berbeda-beda dan tergantung pada kelimpahan atau kelangkaan dari barang-barang yang dibutuhkan itu. Yang kedua, harga sebuah barang beragam tergantung pada tingginya jumlah orang-orang yang melakukan permintaan. Jadi, jika jumlah manusia yang membutuhkan sebuah barang sangat banyak, maka harga pun akan bergerak naik, terutama jika jumlah barangnya hanya sedikit. Yang ketiga, harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurannya. Jika kebutuhan sangat besar dan kuat, maka harga pun akan melambung hingga tingkat yang paling maksimal ketimbang jika kebutuhan itu kecil dan lemah. Yang keempat, harga barang berfluktuasi juga tergantung pada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang itu. Jadi jika ada orang yang kaya dan terpercaya dalam hal membayar utang, harga yang murah niscaya bakalan didapatkannya. Yang kelima, harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam bentuk jual beli. Jika yang digunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran. Yang keenam, disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya timbal balik kepemilikan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi. Jadi jika si pembayar mampu melakukan pembayaran dan mampu memenuhi janjinya, tujuan transaksi tersebut mampu diwujudkan dengannya. Yang ketujuh, aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjamnya atau menyewanya. Nah, keterangan tadi itu menunjukkan betapa Ibnu Taimiyah menghargai mekanisme harga. Oleh sebab itu, Ibnu Taimiyah sangat setuju apabila pemerintah tidak mengintervensi harga selama mekanisme pasar itu terjadi, di mana kurva supply dan demand bertemu tanpa adanya campur tangan. Pemikiran mengenai ekonomi Islam Ibnu Taimiyah yang kedua adalah bahasan mengenai penyebab distorsi pasar. Beberapa tindakan yang bersifat kezaliman di pasar dapat menyebabkan kondisi terjadinya distorsi baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Kondisi ini mengakibatkan harga berada dalam kondisi ketidakseimbangan, yang mana pertemuan antara permintaan dan penawaran terjadi karena ada faktor-faktor kejahatan, bukan disebabkan oleh faktor yang bersifat alamiah yang tidak dapat dihindari oleh manusia, seperti cuaca, bencana alam, dan lainnya. Beberapa tindakan bukan alamiah, tetapi karena tindakan kejahatan seseorang atau sekelompok orang di pasar yang menjadi pemicu terjadinya distorsi pasar dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan rekayasa permintaan atau bai najasi. Transaksi najasi diharamkan karena penjual bekerja sama dengan orang lain agar memuji barangnya atau menawar barangnya dengan harga tinggi sehingga orang lain tertarik pula untuk membeli. Temannya yang merupakan penawar harga barang itu sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Dia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Sebelumnya, orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk menipu. Akibatnya, terjadi permintaan palsu atau false demand.
tingkat permintaan yang tercipta tidak dihasilkan secara alamiah. Penjelasan grafis Bayi Najasyi diperlihatkan pada gambar ini. Pada awalnya, permintaan terhadap barang X digambarkan dengan kurva D0. Titik keseimbangan terjadi pada saat Q sebesar Q0 dan P sebesar P0. Kemudian, pelaku Bayi Najasyi sengaja menciptakan isu yang tidak berdasar atau melakukan tindakan-tindakan tertentu. Misalnya, menyuruh temannya untuk pura-pura ingin membeli barang X dengan harga di atas P0 sehingga orang-orang tertarik untuk membeli barang X tersebut. Akibatnya, permintaan terhadap barang X meningkat secara tidak alamiah. Kurva permintaan bergeser ke arah kanan atas, dari D0 menjadi D1. Peningkatan permintaan ini menyebabkan peningkatan harga yang tidak alamiah pula, dari P0 menjadi P1. Akibatnya, pelaku Bayi Najasyi dapat menikmati tambahan keuntungan yang juga tidak alamiah. Penerimaan sebelum Najasyi dilakukan adalah sebesar P0Q0. Setelah Najasyi dilakukan, penerimaan bertambah menjadi P1Q1. Nah, tambahan penerimaan ini merupakan penerimaan yang haram. Yang kedua, yaitu rekayasa penawaran atau ikhtikar. Bersumber dari Sa'id ibnu al-Musayyab bin Ma'mar ibnu Abdullah al-Adawi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah orang yang melakukan ikhtikar itu kecuali ia berdosa." Ikhtikar ini seringkali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan. Padahal, sebenarnya ikhtikar ini tidak selalu identik dengan monopoli atau penimbunan. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang. Yang dilarang adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Suatu kegiatan masuk ke dalam kategori ikhtikar apabila salah satu dari 3 hal ini terpenuhi. Pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang, baik dengan cara menimbun atau mengenakan hambatan masuk agar barang tersebut langka di pasaran. Kedua, menjual dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan. Dan yang ketiga, mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum tindakan pertama dan kedua dilakukan. Nah, pada gambar ini, bila produsen berperilaku sebagai monopolis atau yang melakukan ikhtikar, maka ia akan memilih tingkat produksinya ketika MR sama dengan MC, dengan jumlah Q sebesar QM dan P sebesar PM. Dengan demikian, dia memproduksi barang lebih sedikit dan menjual pada harga yang lebih tinggi. Keuntungan yang dinikmati adalah sebesar kotak PM XYZ. Hal inilah yang dilarang, sebab produsen tersebut sebenarnya dapat berproduksi pada tingkat di mana permintaan sama dengan penawaran atau ketika MC sama dengan AR. Pada tingkat ini, jumlah barang yang diproduksi lebih banyak, yakni sebesar QI, dan harganya pun lebih murah, yakni sebesar PI. Tentu saja, keuntungan yang dihasilkan lebih sedikit, yakni sebesar kotak A, B, C, D. Selisih keuntungan antara kotak PM XYZ dengan kotak A, B, C, D, inilah yang diharamkan. Yang terakhir, yakni ada tadlis atau yang biasa dikenal dengan penipuan. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan.
Al-Quran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Sistem ekonomi Islam melarang hal ini karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur ang-tarodim minkum atau kerelaan bersama dilanggar. Untuk menghindari penipuan, masing-masing pihak harus mempelajari strategi pihak lain. Pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah yang ketiga adalah mengenai mekanisme harga, subbahasanya yakni konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah dan regulasi harga. Yang pertama, konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual, ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Ada dua tema yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara atau adil, atau biasa disebut dengan iwat al-misal, dan harga yang setara atau adil, atau disebut sebagai saman al-mitsal. Dia berkata, kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan, atau nafs al-adl. Iwat al-mitsal adalah penggantian yang sama dengan merupakan adalah nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. Disinilah esensi dari keadilan. Adapun saman al-misal adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip la dharar, yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain. Maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindakan kezaliman. Pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah yang keempat adalah mengenai hak milik. Hak milik menurut Ibnu Taimiyah dibagi 3, yaitu hak milik individu, hak milik sosial atau kolektif, dan hak milik negara. Yang pertama, hak milik individu. Tentang akuisisi hak milik secara individual, Ibnu Taimiyah secara sederhana menjelaskan secara rinci untuk kepentingan yang dibenarkan syariat, seperti mengamankan pemilikan suatu barang atau tanah yang terlantar karena tak memiliki pemilik jelas agar bisa terbudidayakan, pewarisan, penjualan, dan sebagainya. Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkannya dan melindunginya dari pemubaziran. Tetapi, haknya dibatasi oleh sejumlah limitasi. Ia tak boleh menggunakannya secara berlebih-lebihan untuk tujuan bermewah-mewahan. Yang kedua, hak milik sosial atau kolektif. Hak milik sosial memiliki bentuk yang bermacam-macam. Misalnya, sebuah objek bisa saja dimiliki oleh 2 orang atau lebih, organisasi atau asosiasi. Jika harta kekayaan itu dimiliki oleh 2 orang atau lebih, mereka bisa saja menggunakannya sesuai aturan yang mereka tetapkan bersama. Tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan. Jika salah satu pasangan berusaha mengembangkan harta tersebut guna kepentingan bersama, maka pihak yang lain pun harus memberikan kontribusinya dan bekerja sama untuk itu. Contoh penting dari pemilikan bersama atau sosial adalah anugerah alam, seperti air, rumput, dan api yang secara khusus disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Manusia itu berserikat dalam pemanfaatan 3 hal, yaitu air, rumput, dan api. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, hak milik negara. Negara membutuhkan hak milik untuk memperoleh pendapatan, sumber-sumber penghasilan, dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti untuk menyelenggarakan pendidikan, regenerasi moral, memelihara keadilan,
melihara hukum, dan secara umum melindungi seluruh kepentingan material dan spiritual penduduk. Menurut Ibnu Taimiyah, sumber utama dari pendapatan negara adalah zakat dan harta barang rampasan perang atau ghanimah. Kekayaan negara secara aktual merupakan kekayaan umum atau publik. Kepala negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah. Merupakan kewajiban negara untuk mengeluarkannya guna kepentingan publik. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah yang kelima adalah mengenai peranan pemerintah dalam kebijakan ekonomi. Ibnu Taimiyah seperti halnya para pemikir Islam lainnya menyatakan bahwa pemerintah merupakan institusi yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu ada 4 poin yang akan disampaikan. Pertama, menghilangkan kemiskinan. Menurut Ibnu Taimiyah, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak bergantung pada orang lain, sehingga mereka mampu memenuhi sejumlah kewajiban dan keharusan agamanya, yang dimana hal itu menjadi kewajiban sebuah negara untuk membantu penduduk mampu mencapai kondisi finansial yang lebih besar. Yang kedua, regulasi harga. Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk memenuhi kebutuhan pokoknya serta keadilan antara berbagai pihak yang melakukan transaksi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah menurut Ibnu Taimiyah memiliki otoritas penuh untuk menetapkan harga, manakala didapati adanya ketidaksempurnaan pasar yang mengganggu jalannya perekonomian negara, seperti adanya penimbunan suatu komoditi oleh oknum tertentu yang memperoleh keuntungan dari keadaan demikian. Akan tetapi, jika naik atau turunnya harga suatu komoditi disebabkan bukan oleh oknum tertentu, melainkan berjalan secara alamiah dalam kondisi normal, maka pemerintah sama sekali tidak memiliki otoritas pada hal ini. Ketiga, kebijakan moneter. Menurut Ibnu Taimiyah, kebijakan moneter sangat penting bagi stabilitas ekonomi. Uang harus dinilai sebagai pengukur harga dan alat pertukaran. Setiap penilaian yang merusak fungsi-fungsi uang akan berakibat buruk bagi perekonomian negara. Nah, yang terakhir, keempat, perencanaan ekonomi. Jadi, tidak ada satupun pemerintah menolak kebutuhan pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Sebagai salah satu cara yang efektif mencapainya adalah melalui perencanaan ekonomi. Demi merealisasikan tujuan yang akan dicapai dalam perencanaan ekonomi, suatu negara membutuhkan dibentuknya institusi yang digunanya mengawasi lajunya pertumbuhan ekonomi negara tersebut yang dikenal dengan sebutan institusi hisbah. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah yang keenam yakni institusi hisbah dalam pengawasan pasar. Menurut Ibnu Taimiyah, kontrol harga menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah atas mekanisme pasar. Namun, pemerintah hanya mengendalikan harga sampai batas kondisi normal karena para pelaku pasar memiliki kebebasan untuk menjual produk yang dihasilkannya. Meskipun demikian, beberapa kasus yang memungkinkan dilakukannya pengendalian harga atas pasar apabila: pertama, adanya kebutuhan rakyat yang mendesak untuk komoditi; yang kedua, adanya kasus monopoli; dan yang ketiga, adanya kasus kolusi antara pembeli. Peran pemerintah dalam mekanisme pasar perlu mendapatkan perhatian utama tanpa mengorbankan potensi manusia dalam mengembangkan aktivitas ekonomi. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar terkait dengan penentuan harga adalah menentukan lembaga pengawas pasar atau disebut dengan hisbah. Keberadaan institusi hisbah ini sebagai regulator atau pengawas dalam proses mekanisme pasar, terutama mengontrol harga dan para pelaku pasar. Secara rinci, peran dan tugas institusi hisbah dalam konteks regulasi pasar adalah pengawasan industri, memfasilitasi pasokan dan penyediaan kebutuhan masyarakat, pengawasan perdagangan, dan pengawasan penimbunan. Signifikansi pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap regulasi harga di Indonesia. Konsep Ibnu Taimiyah tentang regulasi harga sangat banyak membantu bagi perkembangan ekonomi, khususnya di bidang ekonomi mikro. Dengan konsep ini pula, pemerintah semakin dapat petunjuk dalam mengatur kebijakan publik, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan.
Jika konsep pengambilan kebijakan ini tidak ada, peluang-peluang praktek legal oleh pemerintah akan semakin besar. Misalnya, melalui intervensi penuh dan berlaku semena-mena terhadap ekonomi pasar sehingga masyarakat tidak punya pilihan lain selain mengikuti nafsu pemerintah. Dengan demikian, seluruh pelaku pasar akan terzolimi. Di zaman modern yang penuh dengan keberagamannya seperti sekarang ini, konsep yang jelas dan tepat untuk kepentingan publik sangat dibutuhkan. Apalagi menyangkut kehidupan ekonomi suatu negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Ibnu Taimiyah merupakan inspirator bagi setiap pemimpin dalam mengambil kebijakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan-kemajuan yang diperoleh oleh generasi sekarang merupakan pengaruh positif dari apa yang ditinggalkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Dan Ibnu Taimiyah adalah salah satu generasi sebelumnya di dunia ekonomi yang merumuskan sebuah konsep yang jelas dan tegas tentang kebijakan ekonomi publik. Bila dihubungkan dengan konsep pengendalian harga Ibnu Taimiyah dengan kondisi Indonesia, tentulah akan sangat tepat. Kondisi ekonomi mikro Indonesia dari tahun ke tahun banyak mengalami penurunan. Bahkan menurut sebagian pengamat cenderung lebih parah. Hal ini berarti bahwa perekonomian Indonesia membutuhkan penanganan serius. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, pemenuhan kebutuhan pokok manusia menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, dan sebagainya. Oleh karena itu, penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah dipandang baik, namun hal itu tidaklah bersifat absolut. Hanya dalam kondisi tertentu saja, pemerintah boleh ikut campur dalam menetapkan harga, seperti harga naik karena terjadinya ketidakadilan atau ketidaksetaraan mekanisme pasar yang disebabkan oleh penjual. Untuk itu, diperlukan sebuah dewan yang bisa mengimbangi kepentingan pembeli dan penjual. Seperti halnya di Indonesia, sering terjadi gejolak harga kebutuhan pokok yang bukan hanya disebabkan oleh banyaknya permintaan, tetapi juga adanya ketergantungan terhadap komoditas impor. Jika dikaitkan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, ketika terjadi ketidakstabilan harga, di mana harga kebutuhan pokok naik karena adanya manipulasi atau praktek monopoli dari sekelompok orang, maka dalam hal ini pemerintah harus menetapkan harga. Kenyataannya, saat ini pemerintah sangat mudah menyelesaikan masalah kenaikan harga dalam negeri, yakni dengan cara melakukan impor barang dari luar negeri. Padahal cara ini bukan termasuk cara yang tepat karena hanya menyelesaikan masalah sesaat. Seharusnya pemerintah melakukan kebijakan jangka panjang dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satunya dengan cara mempercepat peningkatan produksi dalam negeri dan pembenahan pasar domestik. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memenuhi pasokan barang kebutuhan masyarakat sehingga harga akan lebih stabil dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mekanisme pasar sangat penting, baik sebagai regulator atau pengawas mekanisme pasar agar berjalan secara sempurna sehingga terciptanya harga yang adil bagi penjual dan pembeli.